Nama saya Krisna Wirawijanarko. Saya Krisna Aditya Herlambang. Saya Muhammad Abdul Karim. Saya Wahyu Ibnu Taki. Kami dari kelompok A, mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Kami merancang sebuah sistem informasi inventory barang untuk kedai lekas temu, yang bertujuan untuk memudahkan pengelola dalam hal pendataan dan penyediaan bahan baku untuk proses produksi di kedai lekas temu. Kami memilih model evolusioner dalam perancangan sistem informasi ini. Alasannya, karena model ini bersifat iteratif dengan penambahan sedikit demi sedikit. Model ini akan memudahkan kami untuk mengembangkan perangkat lunak atau sistem pada versi-versi berikutnya. Aliran proses yang kami gunakan merupakan aliran evolusioner. Aliran ini memungkinkan kami melakukan pengulangan proses ketika sudah mencapai proses penyerahan dan pengguna. Dengan begitu, perangkat lunak yang dibangun akan lebih sesuai dengan permintaan pengguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, terima kasih atas waktunya kepada pemilik tempat bisnis Lekas Temu, Saudara Muhammad Fauzi, sudah mengizinkan kami untuk melakukan wawancara selaku pemilik dari tempat bisnis tersebut. Perkenalkan, kami mahasiswa Teknik Informatika dari Universitas Pancasila. Saya bernama Krisna Aditya Herlambang, dan anggota yang lainnya bisa perkenalkan juga. Nama saya Krisna Wirawijanarko. Nama saya Wahyu Ibnu Taki. Dan nama saya Muhammad Abdul Karim. Ya, jadi kami ditugaskan untuk menyusun sebuah sistem informasi. Lalu topik yang mau kita angkat itu sistem informasi untuk inventory barang. Nah, satu dalam hal pendataan dan penyediaan bahan baku untuk proses produksi. Di sini kami akan menanyakan beberapa pertanyaan seputar proses pendataan dari tempat bisnis dari saudara yang jalankan. Sebelumnya mungkin boleh perkenalkan diri dulu kali ya. Silakan Mas. Ya, nama saya Muhammad Fauzi, selaku pemilik kedai Lekas Temu. Dan mungkin boleh langsung dimulai aja ya masuk pertanyaannya. Silakan Karim. Baik Mas Fauzi, untuk pertanyaannya, bagaimana proses Mas Fauzi melakukan pemesanan bahan baku kepada pemasok? Proses pemesanan biasanya kita via online sih, Mas. Jadi lewat ini aja sih, lewat kurir kalau pemesanannya. Via WA dan dikirimnya juga lewat kurir tanpa ke tokonya sih. Baik. Bagaimana dengan periode pemesanannya? Apakah dilakukan harian, mingguan, atau bulanan? Kalau periode pemesanan itu tergantung barangnya. Kalau kayak susu murni itu biasa saya beli setiap hari. Setiap mau buka saya beli 2 liter. Per hari 2 liter. Kalau yang lain-lain sih biasa bulanan ya. Seperti bubuk coklat kayak gitu sih bulanan. Baik. Lalu apa saja bahan-bahan yang dipesan? Dan berapa banyak setiap bahan dipesan dalam satu kali pemesanan? Nah, kalau kayak susu tadi 2 liter per hari ya. Ya. Kalau kayak bubuk-bubuk rasanya itu seperti kayak Taiti gitu. Per bulan dia pakai 3 kilo kalau Taiti. Kalau coklat
atau rasa-rasa lainnya, saya biasanya per bulan tuh belanja 5 kilo sih per bulan. Lalu gimana sih Mas, proses pendataan yang Mas lakukan? Misal untuk, sisa stok bahan yang tersedia gitu. Kalau itu sih dilakuin setiap hari ya, Mas, kalau stok bahan itu. Jadi setiap hari kepake berapa gram, otomatis kadang yang kayak tadi belanja coklat 5 kilo per bulan gitu, kalau konsumsinya lagi banyak, kepakainya banyak tuh bisa ketahuan dari stocking per hari gitu tuh. Lalu untuk, pembukuan laporan persediaan barang, bagaimana Mas melakukannya? Apa dibukukan manual atau seperti apa? Kalau itu sih dibukukan manual sih, masih pakai manual. Jadi per hari itu yang saya pakai berapa, otomatis ketahuan pengeluaran berapa kan langsung, pengeluaran per hari, dan ditambah pemasukannya, nanti bakal disisihkan tuh. Jadi pengeluaran per bulannya juga udah disiapkan per harinya. Mungkin ada saya mau menambahkan pertanyaan juga ya. Menurut Mas sendiri, kalau misalkan dengan hadirnya sistem informasi mengenai pendataan ini, itu kayak apa sih dampaknya? Maksudnya bakal penting nggak sih bagi bisnis Mas sendiri gitu? Pendataan sistem informasi ya itu penting banget sih sebenarnya. Apalagi ya kalau misalnya nggak pakai pendataan ribet juga ya. Kadang pengeluarannya lebih banyak daripada pemasukannya gitu. Lebih tertata kalau misalnya ada informasinya kan. Oke. Kalau gitu, terima kasih Mas Fauji atas kesediaannya untuk membantu kami dalam penyusunan proyek kali ini. Kami meminta maaf sekiranya masih banyak kekurangan. Jika jika kami memang masih memiliki kekurangan data atau sejenisnya, mungkin kami akan menghubungi Mas Fauji lagi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alur kerja. Alur kerja yang pertama yaitu alur kerja pemesanan bahan baku. Penjual melakukan pemesanan dengan menyerahkan daftar pesanan kepada pemasok. Kemudian, pemasok memeriksa ketersediaan barang. Jika barang tidak tersedia, pemasok melaporkan bahwa stok barang sedang tidak tersedia. Penjual menerima laporan tersebut dan selesai. Jika barang tersedia, pemasok mengirimkan pesanan pada penjual melalui kurir. Kemudian, penjual menerima pesanan dan selesai. Berikut ini adalah workflow pendataan dan pelaporan stok bahan baku. Workflow dimulai. Penjual melakukan pendataan bahan baku, lalu masuk ke kondisi stok barang cukup. Jika kondisi bernilai tidak, maka masuk ke proses beli barang baru ke pemasok. Lalu masuk kembali ke proses melakukan pendataan bahan baku. Lalu masuk lagi ke kondisi stok barang cukup. Jika kondisi bernilai iya, maka masuk ke kondisi barang kadaluarsa. Jika kondisi bernilai iya, maka masuk ke proses beli barang baru ke pemasok. Setelah itu, masuk ke proses melakukan pendataan bahan baku. Lalu masuk ke kondisi stok barang cukup. Jika kondisi bernilai iya, maka masuk ke kondisi barang kadaluarsa. Jika kondisi barang kadaluarsa bernilai tidak,
maka masuk ke proses membuat laporan stok bahan baku dari hasil pendataan. Lalu, masuk ke bagian evaluasi laporan. Selanjutnya, masuk ke kondisi revisi laporan. Jika kondisi tersebut bernilai ya, maka masuk kembali ke proses membuat laporan stok bahan baku dari hasil pendataan. Lalu masuk ke proses evaluasi laporan. Selanjutnya, masuk ke kondisi revisi laporan. Jika kondisi tersebut bernilai tidak, maka masuk ke proses pengambilan keputusan dari hasil laporan. Setelah itu, workflow selesai. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.